Oke, selamat malam Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan eh, bicara bagaimana menangani masalah asma dan bronkitis ya. Yang pertama, penyakit bronkitis ya. Bronkitis itu peradangan ya, peradangan pada saluran nafas. Di nafas itu ada kan salurannya, yaitu mulut, kemudian faring, laring, kemudian eh, trakea, kemudian ada bronkus ya. Bronkus sampai dengan kantong alveoli atau paru-paru di situ ya. Nah, di bronkitis itu ada penyempitan di bronkus. Nah, bedanya dengan asma, kalau bronkitis itu terjadi karena memang paparan zat berbahaya ya, seperti zat CO2 ya, kemudian rokok ya, kemudian ada eh, eh, misalnya ada amoniak ya, itu salah satu zat zat yang berbahaya atau limbah ya, biasanya menyebabkan sesak ya, sesak nafas. Nah, kalau bronkitis itu dibagi menjadi dua, bronkitis primer dan bronkitis dibagi dua, kronik ya. Kronik itu terdiri dari terjadi sekitar 3 minggu ya, kemudian bronkitis yang kronis ya, kronis itu terjadi lebih dari atau kurang dari 3 bulan ya. Biasanya terjadi dalam waktu 2 tahun. Bedanya dengan asma, asma itu terjadi karena memang dia dari keturunan. Kalau ini murni dari alergi ya. Kalau bronkitis ya. Jadi kalau biasanya penyebabnya yang sering terjadi adalah penyakit misalnya reflux lambung atau GERD ya. Itu biasanya bisa menyebabkan bronkitis ya. Kemudian tanda-tandanya seperti apa? Biasanya demam, kemudian nyeri dada dan ada bunyi mengi. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ya kita harus punya stetoskop ya biar tahu apakah dia memang eh, ada peradangan di bronkus. Biasanya ada bunyi mengi sama seperti bunyi pada penyakit asma ya. Itu mik-miknya itu salah satu tanda bahwa kita keluarga kita misalnya ada yang menderita asma. Kalau saran saya ya punya, kalau memang keluarga Anda yang ada yang menderita asma, punya stetoskop ya, cuman 10 20 25.000 ya. Itu untuk mengidentifikasi dia mengi apa, karena memang ada gejala lambung. Nah, kalau biasanya orang-orang itu dikasih obat-obatan untuk memperlebarkan bronkus ya. Oke ya, seperti sabutamol ya salah satunya. Nah, itu hati-hati penggunaan obat-obatan yang kimia seperti itu karena bisa menyebabkan sesak nafas ya, dada, karena biasanya bukan hanya penyebab yang sesak itu bukan hanya karena asma tetapi bisa juga karena penyakit lambungnya. Itu makanya perlu diketahui bahwa kita ya kalau keluarga ada yang menderita asma harus sedia stetoskop untuk mengidentifikasi. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana atau cara mengatasi biar nanti uh, mengencerkan ya, fungsinya mengencerkan dan melebarkan pembuluh darah. Kebetulan saya ada uh, minyak angin ya, minyak angin kampak ya, bukan promosi, kebetulan saya nggak di endorse sama yang punya perusahaan ya. Baik, saya akan peragakan. Yang pertama adalah tuangkan ya, tuangkan air panas. Yang paling bagus adalah air panas yang panas sekali supaya nanti eh, zat yang ada di sini keluar semua ya. Kalau bisa yang panas, nggak perlu penuh-penuh ya. Nanti ini buat ruang untuk ininya ya, minyak angin. Nah, minyak angin ini terdiri dari kandungannya sudah saya jelaskan kemarin ya di video selanjutnya di sebelum ini, mentol ya. Salah satunya ada kandungan mentol yang melebarkan bagian bronkus ya, karena memang sama-sama, kalau bronkitis sama asma itu hampir sama ya. Kalau asma itu biasanya memang keturunan, kalau bronkitis itu dia terjadi dalam tempo 2 tahun. Biasanya terjadi umur 5 tahun sampai umur 5 tahun ya ke bawah, kemudian sampai umur kemudian 40 tahun ke atas biasanya sering rentan, karena memang biasanya umur segitu itu rentan sekali penurunan imun ya. Nah, ini biar enak ya kita ini ya, karena memang susah karena ini memang rapat ya. Nah, ini kita ini tuangkan
1 sendok ya, kemudian bisa dites ya, dihirup ya nanti, kemudian diaduk. Nah kayak gini, ini udah bau banget tapi belum menyengat ya. Ini untuk memperlebar bagian bronkusnya ya, untuk penyakit bronkitis, kemudian untuk asma juga ya. Kalau tanda-tandanya gimana? Biasanya sesek, kemudian ada bunyi wheezing. Wheezing itu bunyi menging ya, nah, seperti menging. Nah itu salah satu tanda bahwa dia terkena asma atau bisa juga karena bronkitis. Kalau bronkitis itu bukan bisa sembuh ya, kalau nggak ada pemicunya ya itu tadi apa namanya, zat-zat berbahaya. Nah kalau bisa, kalau keluar memang itu pakai masker. Nah itu salah satu pencegahan ya, pencegahan untuk mencegah biar nggak bronkitisnya atau kambuh ya. Orang biasa yang sehat juga bisa terkena ya, karena paparan yang terlalu berbahaya. Kemudian orang yang sakit lambung bisa juga kena bronkitis karena memang dia terjadi perusakan di pipa nafas ya, di bagian bronkus. Nah ini untuk kainnya biar melebarkan ya, ini kan ada kandungannya itu adalah mentol ya, mentol ya. Kemudian mentolnya ini semakin kandungannya semakin tinggi itu semakin bagus ya, semakin bagus. Nah ini karena kenapa kok saya pilih kain yang agak longgar. Biasanya kalau kain tebal, kalau nggak ini airnya nggak panas banget, biasanya tertinggal di bawah ya, tertinggal di bawah sehingga nanti uapnya nggak maksimal. Nah ini maksimal sekali, luar biasa sekali. Nah ini tinggal caranya, tinggal kalau ini sudah ditutup ya, sudah merata, tinggal diginiin aja, dicium, dihirup dari hidung, dikeluarkan di mulut. Nah begitu seterusnya sampai dengan plong. Nah ini fungsinya untuk mengencerkan lendir, kemudian untuk melebarkan bagian bronkus atau pipa napas yang memang biasanya yang terjadi masalah ya, atau peradangan, sehingga nanti biasanya kalau terjadi peradangan kan terjadi penyempitan atau terjadi penumpukan lendir di saluran nafas. Nah itu perlu dicoba ya. Ini kiat ini ya, ini nggak bisa apa, nggak menyebabkan efek samping, beda dengan obat-obat untuk pencairan ya, untuk mencairkan dahak. Kalau ini nggak ada efeknya. Tapi kalau yang kayak obat-obat yang sifatnya ini ya, sifatnya yang mengencerkan, kalau tanda gejalanya tidak sesuai karena penyebabnya karena lambung, jadi cek dulu ya. Kalau mau obat kimia, cek dulu, pastikan dulu apakah itu ada suara wheezing. Nah wheezingnya itu berarti itu karena asma atau enggak kena bronkus. Kalau kena lambung karena nggak makan, itu tidak ada bunyi wheezingnya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus cek stetoskop. Kalau bisa ya memang, kalau belum mahir ya ke dokter ya untuk berobat. Kalau memang tanda gejalanya tidak berhenti ya, tanda gejala seseknya ini untuk mengurangi ya. Karena beberapa pasien ya, beberapa pasien, kebetulan saya banyak pasien di rumah ya, beberapa pasien itu mengeluh sesek, saya sering dibangunin jam 3 malam, jam 4 malam hanya untuk mengatasi sesek nafas ya, karena biasanya kalau sudah sesek susah sekali untuk hilangnya. Nah biasanya terjadi pada pagi hari dan malam hari, karena memang kalau pagi hari itu vaskodilatasi pembuluh darah karena menyesuaikan suhu ya. Biasanya kalau malam juga dingin ya, biasanya itu rentan sekali untuk kambuh ya penyakit asma. Dan ingat ya, hindari debu, hindari bulu hewan ya, kemudian hindari perokok, ngerokok, dan perokok walaupun nggak perokok pasif, tapi harus dihindari dengan misalnya pakai masker ya, kalau memang di situ ada yang keluarga yang merokok, atau keluarga yang merokok itu kalau bisa merokoknya di tempat yang terbuka, jangan di rumah, supaya nanti udaranya di rumah tetap bersih. Nah itu untuk trik dan kiatnya. Dan untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun, tipsnya jadi hindari bulu binatang ya, bulu kucing, bulu hewan, kemudian ada bulu-bulu yang lain ya yang bisa memicu, atau hewan ya, hewan misalnya burung. Nah anak-anak biasanya seneng ya, itu dihindari karena bisa menyebabkan, salah satunya penyebabkan infeksi ya, infeksi bronkus atau peradangan ya, bisa dari kuman atau bisa dari yang kalau asma itu keturunan ya, memang biasanya sering kambuh-kambuhan. Oke ya, sekian dulu trik dan tips dan trik terkait dengan
obat asma dan bronkitis ya. Jangan lupa subscribe dulu, subscribe ya di bawah ya, supaya Anda bisa sehat, supaya Anda rezekinya banyak ya. Kalau orang yang subscribe, mudah subscribe ya, Anda akan dipermudah ya. Sama saja ya, biar channel saya bisa berkembang, ya. Saya semangat bikin video yang berkualitas ya. Saya siapkan dengan